Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus pasal 16. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberitaanmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Rencana Paulus. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu. Atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan pekerjaannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Salam. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Buat kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 24. Tetap teguh, setia dan melayani dalam kasih. Saudara-saudara yang terkasih, pesan terakhir dari surat Paulus kepada jemaat Korintus mungkin terlihat seperti penutup biasa, berisi salam, perencana perjalanan dan arahan praktis. Namun sesungguhnya di dalamnya terdapat pesan rohani yang kuat. Bagaimana hidup sebagai orang percaya yang dewasa, setia, dan bertanggung jawab di tengah dunia. Paulus tidak hanya mengajarkan doktrin, tetapi cara hidup Kristen sehari-hari.
iman yang nyata melalui ketekunan dan kemurahan. Paulus mengajarkan jemaat untuk menyisihkan persembahan secara teratur sesuai dengan berkat yang diterima. Ini mengajarkan kita bahwa memberi bukan karena terpaksa, memberi bukan menunggu berlebih, tetapi memberi sebagai ungkapan iman dan ketaatan. Iman yang hidup selalu terlihat dalam tindakan nyata. Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian, tetapi kesetiaan hati yang memberi. Setia melayani meski ada tantangan. Paulus berkata bahwa di Efesus ada kesempatan pelayanan yang besar, tetapi juga banyak penentang. Ini mengingatkan kita kesempatan dari Tuhan sering datang bersama tantangan. Pelayanan sejati tidak selalu nyaman, tetapi Tuhan membuka pintunya bagi mereka yang setia. Jangan mundur hanya karena ada kesulitan. Jika Tuhan membuka pintu, Dia juga memberi kekuatan untuk melaluinya. Mari saling menguatkan dan menghargai dalam pelayanan. Paulus meminta jemaat menghargai Timoteus, Stefanus, dan para pelayan lainnya. Pelayanan tidak bisa dilakukan sendiri. Tuhan memakai kerjasama, kerendahan hati, saling menghormati. Gereja yang kuat bukan karena satu orang hebat, tetapi karena banyak orang setia saling menopang. Teguh dalam iman dan lakukan semua dalam kasih. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, tetap kuat, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Ini adalah ringkasan hidup Kristen. Berjaga-jaga secara rohani, teguh dalam iman, kuat dalam pencobaan, dan segala sesuatu dilakukan dengan kasih. Tanpa kasih, pelayanan kehilangan makna. Paulus menutup suratnya dengan kasih dan pengharapan akan kedatangan Tuhan. Maranatha, Tuhan datang. Renungan bagi kita hari ini, selagi menanti Tuhan datang kembali, mari hidup setia, teguh dalam iman, rajin melayani, dan melakukan segalanya dalam kasih Kristus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.